rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Pada subuh kali ini kita membahas akhlak terpuji yang kedua setelah sebelumnya membahas tentang al-haya'u. Al-haya itu apa? Malu ya. Malu itu bagian dari keimanan. Malu apa? Malu berbuat maksiat. Sekarang kita akan membahas al-amanah. Membahas apa? Al-amanah. Kita baca, saya sekali, kalian sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Al-amanah. Amanah adalah sebutan bagi sesuatu yang dipandang aman seseorang karenanya. 1. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha, janganlah kalian mengkhianati Allah, war rasul, dan rasul, wa takhunu, dan janganlah kalian mengkhianati amanatikum, amanah-amanah kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. 2. An-Nisa ayat 58. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintah kalian, antu addul amanati, untuk menyampaikan amanah, ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Nah, ini diantara dua ayat tentang amanah. Ayat pertama Al-Anfal ayat 27 melarang kita untuk berkhianat kepada Allah, kepada Rasul, dan orang-orang yang memberikan amanah kepada kita. Berkhianat kepada Allah artinya kita musyrik diantaranya. Berkhianat kepada Rasul artinya diantaranya kehidupan baik akidah, ibadah, muamalah tidak sesuai dengan contoh dari Rasul. Berkhianat kepada amanah yang sudah diberikan diantaranya amanah kepemimpinan. Lalu An-Nisa ayat 58, ini pun memberikan perintah kepada kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak, termasuk dalam memilih pemimpin atau mempercayakan suatu tanggung jawab itu harus kepada ila ahliha, kepada yang berhak, kepada yang mampu melaksanakannya. Termasuk juga perintah untuk menyampaikan amanah-amanah titipan, kepercayaan gitu. Di antaranya pernyataan Rasul dalam hadis riwayat Ahmad, jaminlah 6 hal untukku dari diri kalian, kata Nabi. Aku akan menjamin surga untuk kalian. Jadi kalau 6 ini dilaksanakan, dijamin masuk
surga. Berarti kalau 6 ini tidak ada, tidak bisa. Yang pertama, jujurlah dalam berbicara. Kalau jujur dalam bicara, surga. Yang kedua, tepati janji. Yang ketiga, tunaikan amanah jika diberi amanah. Diangkat sebagai ketua, diangkat sebagai taskil, dan lain sebagainya. Yang keempat, jagalah kemaluan kalian. Maksudnya apa? Syahwat. Yang kemarin dijelaskan, laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki. Harus menjaga. Sebelum menikah tidak boleh macam-macam. Yang kelima, tundukkan pandangan. Seperti dalam bermedia sosial ya. Kalau lihat yang tidak pantas dilihat, skip. Kalau kita laki-laki melihat yang tidak senonoh dari perempuan, skip, jangan dilihat terus. Kalau kita perempuan melihat sesuatu yang tidak baik dari laki-laki, skip, jangan dilihat. Termasuk sesama jenis. Yang keenam, yang terakhir, jaminan surga itu kata Rasul, tahanlah tangan kalian. Maksudnya tahan tangan dari apa? Mengganggu orang lain. Tongsok jahil, kata Nabi. Itu akan menjadikan kita masuk surga kalau menahan diri dari jahil kabatur. Bisa saja hanya heureuy, hanya bersendagor, tapi kan orang lain bisa sakit hati, tapi dia tidak mau mengungkapkan, mungkin malu, merasa terancam mungkin. Habib keur mapa porosotkeun ku Azka. Habib nama seperti tidak apa-apa padahal hatinya sakit. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik itu ada berapa? Ada 3. Idza haddasa kadzaba, kalau berbicara dusta. Sampai dustanya itu menjadi sifat. Wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, bila diberi amanat dia khianat. Riwayat Ahmad dan lainnya. Dalam hadis yang lain kata Nabi, la imana liman la amanatalah. Farhan dan teman-teman semua tidak dikatakan beriman, kata Rasul. Tidak sempurna imannya kalau tidak punya sifat amanah. Tidak bisa dipercaya. Lawan dari amanah apa? Khianat. Hadis lain yang dikutip oleh Ustaz Hamdan, adil amanah ila mani tamanaka wala takhun man khonaka. Ini hadisnya ada masalah ya, tapi bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Kata Nabi, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu. Wala takhun man khonaka. Ini arasya yang luar biasa. Janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Berarti Tehrani dalam Islam tidak ada balas dendam. Manesia kamari ka urang ngabohong, ku urang dibohongan deui. La, tidak boleh. Hadis ini lemah, tapi bisa menjadi nasihat bagi kita semua. Yang ketujuh, telah datang seorang kepada Nabi SAW lalu ia bertanya, kapan hari kiamat? Kata orang itu dalam riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, apabila disia-siakan amanah maka tunggulah kiamat. Kalau orang lain sudah memperjualbelikan amanah, amanah sudah disia-siakan, tunggulah kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana jika disia-siakan amanah itu? Nabi bersabda, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kiamat. Seperti di masyarakat hari ini ya rasanya. Memilih pemimpin itu karena dikasih uang. Betul ya? Karena dikasih apa lagi? Sembako gitu.
Padahal pemimpin itu kan belum tentu bisa memimpin. Macam-macam amanah. Ustaz Hamdan mengutip dari kitab Akhlaqul Mukmin halaman 75 sampai 83. Macam-macam amanah itu yang pertama, amanah berupa titipan dan harta. Kita diberi harta dan titipan. Itu harus dijaga amanahnya. Yang kedua, amanah dalam jual beli. Berarti kalau amanah dalam jual beli harus bagaimana Teh Najwa? Jujur. Teh Najwa misalnya jual beli kain. Kainnya ternyata ada yang bolong kecil sedikit. Dihakan berit. Maka ketika kain itu dijual harus bagaimana Teh Najwa? Jujur, amanah. Silakan kalau mau beli kain saya, tapi saya kurangi harganya. Kenapa? Ini ada tikus memakan. Tikusnya takjil. Buka saum dengan kain. Yang ketiga, amanah dalam menjaga rahasia. Kalau ada teman misalnya bicara, saya mau curhat, kata teman itu kepada Rere. Tapi Rere jangan kasih tahu ya. Rere harus bisa menjaga. Jangan pas ketemu dengan siapa ini sebelah kanan Rere? Husna, tadi Rani cerita loh. Tapi kata Rani jangan dikasih tahu siapa-siapa. Sekarang saya kasih tahu sama Husna jangan kasih tahu ya. Amanah tidak? Tidak. Khianat itu. Nanti Husna ketemu sama Habib. Tadi Rere cerita loh tentang rahasia Rani. Tapi kata Rere gak boleh cerita. Saya cerita sekarang sama Habib. Habib jangan kasih tahu ya. Habib ketemu sama Azka. Tadi Husna cerita loh. Azka bertemu sama Arasya sama Aparhan sama Teh Najwa ketemu sama Rani tadi cerita loh. Itu mah rahasia saya, Teh Rani teh. Jadi balik dari ke Teh Rani. Boleh tidak? Tidak boleh. Kalau ada rahasia harus dijaga. Yang keempat, amanah dalam bergaul dengan perempuan. Apa maksudnya? Jangan modus gitu. Itu bergaul dengan perempuan. Kan Aparhan, Arasya, Azka, Habib ini kan punya teman perempuan, betul ya? Jangan modus. Ini diantara ayat yang dikutip itu surat Al-Qasas ayat 23 sampai 26. Kisah tentang Nabi Musa ketika membantu putrinya Nabi Syu'aib untuk mengambil air. Nabi Musa tidak berani untuk mengantarkan air itu berjalan di belakang perempuan. Padahal tidak tahu jalan Aparhan. Pangalakeun cai bari dianterkeun ka bumina gitu. Tidak berani Nabi Musa berjalan di belakang perempuan. Kenapa? Kan nanti perempuannya jadi terlihat terus. Makanya kata Nabi Musa, silakan Anda berdua di depan, saya tetap di belakang berjalan. Silakan saya di depan, kalian tetap di belakang. Terus gimana kata putrinya Nabi Syuaib, kamu kan tidak tahu jalan. Nanti kalau harus belok, lempar saja batu kecil katanya. Mengerti ya? Jadi kalau ada belokan lempar gitu. Tapi jangan juga Aparhan lagi jalan di depan ada yang lempar batu belok tikusruk. Ini saking hormatnya Nabi Musa kepada perempuan. Dulu saya di Cibegol ya, pesantren. Laki-laki sama perempuan ketemu itu takut, malu. Tidak ada ngobrol-ngobrol berdua-dua, tidak ada.
Sampai kita punya adik kelas katanya itu ya, kapenak ngobrol berdua padahal sudah kelas 12. Apa yang terjadi? Dikeluarkan padahal sebentar lagi lulus. Yang kelima, amanah anak-anak dalam bergaul dengan orang tua. Jadi dalam bergaul dengan orang tua itu juga harus menjaga amanah. Contohnya apa? Kalau ngambil uang ayah harus minta izin, ngambil uang ibu harus minta izin. Jangan modus juga. Habib, meser tarasi. Ieu cecena 100.000. Sabaraheun mah tarasina 2.000-eun. Pas uih ka bumi, mah ieu angsulana 80.000. Mana sapalih deui pangan 2.000-eun? 8.000 deui abi jajan. Mahalan keneh jajan tibatan tarasi. Yang keenam, amanah tidak terbatas. Maksudnya amanah dalam berbagai hal. Yang ketujuh, amanah dalam memikul agama ini. Maksudnya kalau beribadah harus sesuai dengan dalil. Kalau menyampaikan dalil Quran hadis harus sesuai dengan maknanya gitu. Jangan dipelintir-pelintir ya, sesuai dengan kepentingan pribadi. Itu diantara bentuk amanah yang diungkapkan oleh Syekh Amr Khalid dalam kitab Akhlaqul Mu'min. Intinya amanah ini adalah kita menjaga sesuatu yang dititipkan kepada kita, apakah itu jabatan, barang, kepercayaan, lalu menjaganya agar aman. Selama kita pegang menjadi aman. Termasuk irsip ini adalah amanah ya. Bukan hanya bagi Faiz, tapi bagi kita semua. Jangan sampai irsip ini rusak karena apa? Akhlak kita. Ya, irsip. Nah, jangan sampai ada yang bilang seperti itu. Kenapa? Karena kitanya tidak bisa menjaga amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.